Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada pertemuan di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan memasuki pelajaran ke-6, yaitu tentang adab makan dan tidur. Sebelumnya, seperti biasa, silahkan kalian berdoa dulu sebelum kita melanjutkan pelajaran. Baiklah anak-anakku, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pelajaran ini, sekali lagi, karena kita akan membahas tentang bagaimana adab makan dan tidur. Anak-anak, Allah Maha Pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman ataupun yang kafir. Seluruh manusia diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat makan, nikmat minum, termasuk nikmat tidur. Bayangkan jika kita tidak bisa makan sehari saja, atau tidak bisa minum sehari, apa jadinya tubuh kita? Bahkan kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita itu lebih banyak unsur airnya. Jadi kalau kita tidak minum, pasti kita akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Atau seandainya kita tidak bisa tidur, apa yang akan terjadi? Maka orang yang susah tidur atau yang kurang tidur itu akan mudah sekali terkena penyakit. Ya, jadi nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum, itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah karena memang kita membutuhkannya. Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari bagaimana adab kita makan dan bagaimana adab kita tidur. Kita mulai yang pertama dengan adab makan. Anak-anak, sebelum kita makan makanan yang diberikan oleh Allah, maka kita harus mengetahui dulu adab-adabnya. Yang pertama, sebelum makan, hendaknya kita berdoa dulu. Apa doanya? Ya, boleh dengan membaca Bismillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah, atau membaca Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Ya, jadi boleh dengan membaca Bismillah saja, atau boleh dengan membaca Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada makanan ini dan anugerahilah kami yang lebih baik darinya. Nah, bagaimana jika kita lupa berdoa sebelum kita makan tadi? Ini sering terjadi ya, kita langsung makan tapi lupa berdoa. Nah, ketika kita lupa berdoa, maka yang kita baca adalah Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Sekali lagi, Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Yang artinya, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya, adab yang kedua saat kita makan yaitu setelah membaca doa, maka yang kedua kita hendaknya makan makanan yang halal dan baik. Jadi halal saja tidak cukup, maka dia harus baik. Atau sebaliknya, baik saja tidak cukup, tetapi dia juga harus halal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang direzekikan kepadamu. Jadi selain dia halal, maka makanan itu juga harus baik agar manfaatnya sempurna bagi tubuh kita. Selanjutnya, adab makan yang ketiga, kita itu harus makan sambil duduk dan menggunakan tangan kanan. Nah, ini harus dibiasakan ya, karena sering sekali kita melihat ada orang yang makan sambil berdiri atau bahkan sambil berlari, dan juga tidak jarang menggunakan tangan kiri.
Kenapa kita harus menggunakan tangan kanan? Karena yang makan atau minum dengan tangan kiri itu adalah syaitan ya. Agar kita tidak menyamai syaitan, maka kita harus makan dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, ketika makan, maka kita harus makan saat lapar dan secukupnya. Tidak boleh berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang kelima, mengambil makanan yang dekat dengan kita. Jadi, mana yang ada di hadapan kita, itu yang kita ambil. Kita jangan mengambil makanan yang ada di hadapan orang lain. Atau harus sambil menjengkal misalnya, mengambil makanan yang jauh dari hadapan kita. Jadi utamakan mengambil makanan yang dekat dengan kita. Kemudian yang keenam, adab kita adalah menjilati jari-jari tangan setelah selesai. Nah, ini disunahkan kita menjilati jari-jari tangan kanan tentunya ya. Setelah kita selesai makan, baru kita mencucinya. Kemudian yang ketujuh, membaca hamdalah atau membaca alhamdulillah. Nah, untuk lebih lengkapnya, ini Bu Guru sudah tampilkan doa yang dibaca setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini dan menjadikannya rezekiku tanpa ada daya dan kemampuan dariku. Karena kita mengingat bahwa segala rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita atau yang kita makan itu adalah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya anak-anak, jika tadi kita membahas bagaimana adab makan, sekarang kita akan membahas bagaimana adab tidur. Anak-anakku sekalian, tidur adalah nikmat Allah yang kita butuhkan agar tubuh tetap sehat. Ada banyak penyakit yang akan datang pada tubuh yang lemah akibat kurang tidur, seperti yang sudah Ibu Guru sampaikan sebelumnya. Nah, tahukah kalian bagaimana Islam mengajarkan adab tidur yang baik? Perhatikan, ada beberapa yang Ibu Guru akan sampaikan di sini, adab tidur yang baik yang diajarkan dalam agama kita. Yang pertama, menyegerakan tidur pada malam hari setelah sholat Isya. Jadi, jangan suka begadang ya, karena itu selain dilarang juga tidak baik untuk kesehatan. Agar apa tujuannya? Agar kita bisa bangun lebih awal sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua, buang air kecil dulu. Jadi buang air kecil terlebih dahulu sebelum tidur. Nah, ini banyak manfaatnya nih. Agar tidak ngompol juga di tempat tidur ya, salah satunya. Kemudian yang ketiga, biasakan menggosok gigi lalu berwudu. Nah, ini sunnah ini, berwudu itu berwudu sebelum tidur itu selain kita mengerjakan sunnah, juga kita akan mendapat pahala selama kita tidur sampai kita bangun. Kemudian yang keempat, membersihkan tempat tidur dengan mengibaskan kain lalu membaca bismillah ya. Bersihkan tempat tidur kita sebelum kita tidur dengan menggunakan kain atau sejenisnya sambil membaca bismillah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari itu sebelum kita memasuki tempat tidur kita. Kemudian yang kelima, berbaring ke arah kanan dan tangan kanan di bawah pipi kanan. Ini sunnah ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saat kita tidur, kita berbaring ke arah kanan, lalu tangan kanan kita di bawah pipi kanan. Nah, kemudian yang kelima, berdoa sebelum memejamkan mata. Jadi jangan lupa berdoa sebelum memejamkan mata. Apa doanya? Nah, doa sebelum tidur itu sudah hafal kalian insya Allah ya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi sekali lagi, Bismikallahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Itu adalah doa sebelum tidur. Nah, selanjutnya anak-anak,
Terkadang saat kita tidur, kita sering bermimpi. Dan mimpi kita itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tahukah kalian apa yang harus kita lakukan saat kita bermimpi buruk? Nah, dalam agama kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz. Ta'awuz itu adalah bacaan a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini merupakan salah satu kalimat thayyibah ya. Jadi saat bermimpi, kemudian terbangun dari mimpi, maka bacalah ta'awuz. Lalu meludah ringan ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ya, meludah ringan ke arah kiri sebanyak 3 kali, kemudian mengubah posisi tidur kita. Yang tadinya di posisi yang berbeda, setelah kita meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali itu, kita rubah posisi kita, ya. Dan saat bangun tidur, jangan lupa membaca doa juga. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kepadanya kita semua kembali. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah doa yang kita baca saat kita bangun tidur. Alhamdulillah, semoga kalian paham dengan penjelasan singkat Bu Guru. Sekarang selanjutnya kalian kerjakan latihan pada halaman 110. Kalian jawab di buku kalian ya, pertanyaan nomor 1 sampai 5. Semoga apa yang Guru sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.